Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati kehidupan kita. Dan setiap hal yang kita kerjakan dalam hidup kita seharusnya menopang seluruh pertumbuhan kehidupan kita. Disitulah pemeliharaan Tuhan yang kita alami. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seberapa jauh saudara sangat memperhatikan pertumbuhan daripada karakter saudara. Saudara, seringkali yang kita selalu evaluasi, yang selalu kita perhatikan adalah apa yang kita kerjakan dan bagaimanakah pertumbuhan, perkembangan dari pekerjaan kita. Dan memang itu tidak salah. Karena pekerjaan kita juga kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak jarang melakukan inovasi, lalu memikirkan strategi yang baik untuk kemajuan daripada pekerjaan yang kita kerjakan. Namun, sadarkah kita bahwa ketika karakter kita tidak bertumbuh dengan baik, karakter kita juga banyak mempengaruhi sikap kita kepada orang lain, sikap kita terhadap pekerjaan, dan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku'? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu sebab ia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar serta diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan.'
Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham menjalankan kehidupannya dengan cara nomaden, yaitu ia berpindah tempat. Dan sekarang ia berada di tanah Gerar, di mana rajanya adalah Abimelek. Saudara, memang tidak mudah bagi Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim dan tanah Haran, lalu dia berpindah tempat, karena ke tempat dimanapun dia pergi, dia adalah seorang asing. Dan saudara, kita ketahui, saudara-saudara, orang asing keselamatannya tidak dapat dijamin. Sehingga bagi Abraham tidak mudah. Pada waktu itu, ia berada di tanah Gerar. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama-tama, karakter yang buruk dapat membuat kita jatuh dalam hal yang sama. Karakter adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang atau diri kita. Dan dari karakter itulah, saudara-saudara, seseorang mengekspresikan dirinya, baik dalam tutur kata ataupun tingkah lakunya, termasuk juga cara berpikirnya. Saudara, Abraham adalah bapa orang beriman. Namun, dia bukannya tanpa kelemahan. Dan kali ini, apa yang dia perbuat? Dia perbuat dahulu. Dan dia tidak pernah berubah. Yaitu mengatakan kepada penduduk atau kepada raja Gerar bahwa istrinya itu saudaranya. Padahal pengalaman dulu, dia pernah mengalami peristiwa yang seperti ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, betapa penting karakter itu dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, saudara, selain kita harus berkembang dalam hal-hal yang lain, salah satu yang perlu mendapat perhatian kita dalam kehidupan kita adalah pertumbuhan karakter kita. Apakah karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Adakah karakter-karakter tertentu yang masih perlu diolah, dibentuk, sehingga menghasilkan keindahan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, karakter dibentuk bukan 1-2 hari. Tetapi dari setiap kali sikap kita, setiap kali perilaku kita, setiap kali decision kita atau keputusan-keputusan kita, yang kita biasakan dalam hidup kita. Kalau kita terus biasakan, lama-lama dia akan melekat menjadi karakter kita dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita membiasakan perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi hal-hal yang terkait dengan dosa. Saudara, mari di dalam Tuhan kita bertumbuh karakter kita, karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kita semakin hari, karakter kita semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa rencana Tuhan itu yang tidak pernah gagal dipelihara oleh anugerah Tuhan. Dari kisah ini kita pelajari Abraham, dia gagal menghidupi imannya. Meskipun demikian kita tahu apa yang diperbuat Abraham sesuatu yang masuk akal. Karena dia khawatir jikalau orang Gerar termasuk Raja Abimelek menginginkan Sarah, dan mereka tahu bahwa Sarah itu istri Abraham,
maka Abraham khawatir dia akan dibunuh oleh Abimelek. Kegagalan Abraham tidak menjadi kegagalan Tuhan. Tetapi Tuhan, dia memelihara rencananya. Rencana keselamatan, rencana hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus yang diturunkan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah memeliharanya. Oleh karena itu, ketika Abimelek mengambil Sarah, maka Allah dalam mimpi menegur Abimelek. Sehingga Abimelek, dia harus mengembalikan Sarah kepada Abraham. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita cenderung bisa gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, saudara, mari kita berpaut kepada Tuhan. Di dalam kelemahan kita, di dalam kegagalan kita, Tuhan, dia bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita yang ada kalanya tidak pas di dalam keputusan-keputusan kita. Tetapi Tuhan, ketika kita bergantung kepada Dia, Dia akan menolong kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, Tuhan tidak pernah melupakan tindakan yang baik dan yang benar. Saudara, itulah yang dilakukan Tuhan kepada Abimelek dan tanah Gerar. Ketika Abimelek mentaati Tuhan, mengembalikan Sarah kepada Abraham, dan Abimelek berbuat baik kepada Abraham, termasuk kepada Sarah, maka Tuhan mendengar doa Abraham bagi Abimelek dan Gerar. Dan saudara perhatikan, bagaimana dikatakan para perempuan tidak bisa melahirkan anak di tanah Gerar. Tapi setelah mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan membuka kandungan para perempuan, sehingga mereka bisa mempunyai anak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita bisa tawar hati waktu kita berbuat yang baik. Ada kalanya apa yang kita buat baik, kita mendapatkan sepertinya yang tidak baik. Ketika kita hidup benar, kita justru mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Tapi firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan yang baik dan benar. Dia pasti bekerja, meskipun kita tidak menyadarinya. Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita tetap melakukan perkara yang baik, perkara yang benar. Karena kita tahu ada pimpinan Tuhan di dalam seluruh apa yang kita kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami disadarkan betapa penting kami bertumbuh di dalam Kristus, khususnya dalam karakter kami. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kami bersyukur di dalam setiap apa yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pun tidak pernah melupakan. Tuhan akan memimpin kami dengan kuasa-Mu dan menolong kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan bantu kami, supaya kami selalu berharap pada Engkau, Tuhan yang memimpin, dan kami tahu ada pertolongan di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, biarlah hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.